Baiklah, saya akan mereview materi tentang masalah-masalah pada pembelajaran. Yang pertama yaitu PJJ daring dan luring. Masalahnya yaitu penyelenggaraan belajar dari rumah tersebut merupakan hal yang baru bagi sebagian guru dan siswa. Yang kedua, khususnya bagi masyarakat yang berada di pedesaan yang tidak terjangkau oleh jaringan komunikasi maupun daerah dengan jaringan komunikasinya tidak layak, maka dapat melakukan pembelajaran jarak jauh luar jaringan, yaitu PJJ luring. Yang ketiga, fasilitas sarana dan prasarana belum memadai dan kondisi ekonomi keluarga siswa yang beragam serta jaringan komunikasi yang sulit untuk mengakses kelas virtual. Fasilitas sarana dan prasarana belum memadai. Yang selanjutnya itu yang keempat, peserta didik kekurangan untuk ruangan berinteraksi sehingga tak dapat bersosialisasi. Penyebabnya yaitu instruksi tanggung jawab dari pemerintah yang juga wajib diikuti oleh para mahasiswa dan siswa SD sebagai bentuk untuk pencegahan virus corona. Yang kedua, keberadaan virus corona atau COVID-19 tak hanya jadi problem di dunia kesehatan. Kehadiran COVID-19 menunjukkan ketidakpastian jauh lebih banyak infus pendidikan di Indonesia sistem pembelajaran daring. Akibat adanya kendala yang dihadapi para guru, orang tua dianjurkan sebagai pengawasan belajar. Mayoritas kualitas pembelajaran sangat ditentukan oleh SDM orang tua. Solusinya, orang tua harus berperan untuk dapat memberi penjelasan yang konkret dan mudah dipahami. Yang kedua, membantu sekolah dalam membangun LMS yang digunakan sebagai pendukung pembelajaran dengan model PJJ selama masa pandemi COVID-19. Yang selanjutnya yaitu keterampilan abad 21. Masalahnya yang pertama, keterampilan abad 21 pada aspek keterampilan memecahkan masalah merupakan fokus dalam pembelajaran fisika. Perlunya mengklasifikasi pembelajaran keterampilan abad 21 pada aspek pemecahan masalah. Seberapa baik keterampilan pemecahan masalah siswa agar nantinya guru dapat meningkatkan keterampilan pemecahan masalah siswa melalui peningkatan kualitas pembelajaran. Penyebabnya yaitu langkah-langkah pemecahan masalah yang diidentifikasikan sebagai keterampilan pemecah masalah adalah visualisasi permasalahan, mengidentifikasi permasalahan ke dalam konsep fisika, memecahkan solusi, melaksanakan solusi, dan mengevaluasi solusi. Akibatnya, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah merubah gaya hidup manusia, baik dalam bekerja, bersosialisasi, bermain maupun belajar. Kecanggihan teknologi, beragam informasi dari berbagai sudut dunia maupun diakses dengan instan dan cepat oleh siapapun dan dimanapun. Peserta didik tidak dapat menguasai keterampilan abad ke-21 secara optimal. Solusinya membantu siswa mengembangkan partisipasi, menyesuaikan bersosialisasi belajar, menekankan pada pembelajaran berbasis proyek atau masalah, mendorong kerjasama dan komunikasi, meningkatkan keterlibatan dan motivasi siswa. Yang kedua, diperlukan model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik merupakan jawaban dari upaya yang mengembangkan keterampilan abad 21 pada peserta didik. Selanjutnya, literasi sains, yaitu masalahnya rendahnya kemampuan literasi sains siswa di Indonesia menunjukkan bahwa adanya kesengajaan dalam memperlakukan pendidikan sains. Yang kedua, siswa cenderung tidak berkesempatan untuk mengkabarisasi fenomena ilmiah yang terjadi. Siswa juga tidak memiliki kesempatan untuk mengidentifikasi pertanyaan-pertanyaan ilmiah dari suatu fenomena ilmiah. Pada saat pembelajaran IPA, siswa minim kegiatan yang bersifat eksperimental bermakna ataupun kegiatan-kegiatan yang bernuansa penyelidikan ilmiah, sehingga tidak menutup kemungkinan siswa tidak memiliki kesempatan untuk mengkoreksi pengetahuan sendiri. Penyebabnya, guru tidak membimbing siswa untuk menimbulkan berdasarkan fakta dari data yang diperoleh, tetapi siswa hanya menimbulkan dari hasil membaca buku. Guru belum menekankan pentingnya pengetahuan sistemik kepada siswa, sehingga siswa tidak membangun pengetahuannya sendiri secara konstruktif.
Akibatnya, literasi sains juga memiliki pengaruh yang besar dalam kehidupan, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam pembelajaran sains di sekolah. Implementasi pembekalan literasi sains melalui pembelajaran sains dapat memperhatikan unsur-unsur dalam komunikasi inti atau KI dan kompetensi dasar atau KD yang terdapat pada paket kurikulum 2013 untuk mata pembelajaran IPA. Solusinya, guru dapat membekali literasi sains adalah dengan mengintegrasi literasi sains dalam setiap proses pembelajaran IPA. Tenaga pendidik harus memiliki media konkret yang sesuai untuk diterapkan berdasarkan kondisi. Dan selanjutnya PISA. Masalahnya yaitu rendahnya kemampuan pemecahan masalah matematik di peserta didik berdasarkan hasil studi PISA, dan tim tersebut diperkuat dengan realita yang ada di sekolah. Peserta didik masih mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal pemecahan masalah matematika. Penyebabnya kekurangan pengalaman dari masalah yang ditimbulkan kurangnya pengetahuan, strategi pemecahan, dan ketidakmampuan untuk menerjemahkan masalah ke dalam bentuk matematika. Akibatnya, dalam memecahkan masalah matematika, setiap orang memiliki karakteristik yang khas yang tidak dimiliki oleh individu lain. Perbedaan karakteristik dari setiap individu dapat menanggapi informasi merupakan gaya kognitif individu yang bersangkutan. Solusinya, seorang guru dalam pembelajaran, guru harus mengenalkan dan memahami peserta didik dengan baik, memahami keunggulan dan kekurangan. Yang kedua, solusinya itu seorang guru hendaknya menganalisis kesulitan peserta didik terlebih dahulu sebelum melanjutkan materi pembelajaran berikutnya, memberikan pengarahan khusus yang memperbaiki kemampuan peserta didik dari kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Yang selanjutnya itu TIMSS. Masalahnya hasil dari TIMSS dan PISA yang rendah yang ini menunjukkan bahwa peserta didik Indonesia belum terbiasa dengan soal yang membutuhkan tingkat tinggi, yaitu soal yang memerlukan aplikasi dan penalaran. Penyebabnya sistem pendidikan di Indonesia menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi rendahnya pendidikan di Indonesia. Akibatnya bahwa di Indonesia perlu meningkatkan mutu pendidikan baik dari segi pendidikan, fasilitas maupun buku teks atau sumber bacaan. Solusinya, meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia yaitu merombak sumber belajar atau buku teks yang beredar di lembaga pendidikan agar layak digunakan dan memenuhi standar yang berlaku. Selanjutnya, KPS, keterampilan proses sains. Masalahnya dilatih agar siswa dapat berpikir kreatif dalam memahami sains. KPS siswa di beberapa daerah di Indonesia masih sangat rendah. Penyebabnya, KPS juga penting karena merupakan salah satu keterampilan berpikir yang paling sering digunakan, sehingga individu yang tidak dapat menggunakan KPS akan mengalami kesulitan dalam kehidupan sehari-hari. Akibatnya, para siswa memiliki sejumlah pengetahuan, namun banyak pengetahuan itu diterima dari guru sebagai informasi, sedangkan mereka sendiri tidak dibiasakan untuk mencoba menemukan sendiri pengetahuannya atau informasi tersebut. Solusinya, pengembangan sistem belajar yang mengaktifkan siswa dengan cara mengembangkan keterampilan memproses peroleh pengetahuan, sehingga peserta didik akan menemukan pengembangan sendiri fakta atau konsep serta menumbuhkan sikap dari nilai yang dituntut dalam tujuan pembelajaran khusus. Memberikan gambaran tentang aplikasi pembelajaran berbasis praktikum terhadap keterampilan proses sains. Selanjutnya, generasi Z, Alpha, dan digital. Masalahnya bahwa Gen Y adalah generasi yang paling tinggi tingkat pendidikannya. Generasi Y mendampakkan pekerjaan di mana mereka turun ambil bagian dalam misalnya berorganisasi. Generasi Y lebih menghargai waktu kurang dibandingkan dengan generasi Z. Generasi Z di dunia kerja akan berpindah-pindah kerja dengan cepat serta mampu menghasilkan dalam waktu singkat dibandingkan generasi sebelumnya. Penyebabnya, generasi Y dan Z yang cenderung sebagai pengambil keputusan, sementara generasi veteran dan X berperan sebagai konselor dan pengembang signifikan, menghasilkan kolaborasi antara generasi menghasilkan terhadap generasi alfa. Solusinya, akibatnya beberapa anak memiliki kemampuan yang meningkat dengan adanya teknologi digital untuk belajar, interaksi, dan bermain. Pertumbuhan teknologi mau tidak mau masyarakat dituntut untuk berevolusi. Solusinya
Teknologi akan memberikan akses yang baik untuk mengarahkan pemikiran dan tindakan serta percepatan teknologi meningkatkan perubahan. Selanjutnya itu hakikat IPA. Masalahnya yaitu penerapan hakikat sains dalam pembelajaran IPA. Guru memiliki pemahaman yang kurang baik tentang hakikat sains. Penyebabnya, guru yang jarang menerapkan hakikat sains dalam pembelajaran. Guru lebih dominan menggunakan metode diskusi dan ceramah dibandingkan dengan metode inquiry dalam mengelola pembelajaran. Akibatnya, hambatan yang dialami guru adalah ketidaksesuaian materi pembelajaran dengan alokasi waktu, orientasi aspek konektif, kesiapan mental siswa, dan guru kurang memahami hakikat sains. Proses pembelajaran IPA menekankan pada pemberian pengalaman langsung untuk mengembangkan kompetensi agar menjelajahi dan memahami alam sekitar dan secara ilmiah. Solusinya, guru IPA memahami hakikat sains, mampu menjadi fasilitator dalam pembelajaran dan mampu menciptakan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan siswanya seperti yang telah dirancang dalam kurikulum. Yang kedua, guru-guru sains perlu merenungkan secara mendalam hakikat sains, khususnya perubahan-perubahan multidimensi dalam sains, teknologi, dan masyarakat. Yang ketiga, tanggung jawab guru sebagai mediator, manajer, mediator, dan fasilitator, dan siswa sebagai pembelajar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.